Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Ainun. Jadi di video kali ini aku tuh bakalan kasih tips dan juga strategi buat teman-teman yang mau ikutan SNMPTN. Nah, kali ini kan udah bulan Desember ya. Sebentar lagi akan pergantian tahun, yaitu nanti di bulan Januari sampai dengan Maret itu adalah proses dimana untuk mengikuti SNMPTN atau bisa disebut dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini aku mau kasih langsung aja tips dan juga strategi buat teman-teman untuk lolos SNMPTN. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih terlebih dahulu sebenarnya SNMPTN itu apa, gitu ya. Jadi sudah aku sebutin tadi ya, SNMPTN itu adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana SNMPTN itu dia itu seleksinya senasional ya teman-teman. Jadi kita itu bersaing senasional, semua murid atau semua siswa yang ada di Indonesia, khususnya yang udah lulus SMA, SMK, MA gitu ya guys ya, itu bersaing masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan itu bisa kalian ketahui kalau SNMPTN itu menggunakan jalur rapot dan juga prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, di sini langsung aja aku mau kasih informasi kepada teman-teman. Sebelumnya kalau kita tahu SNMPTN itu adalah dia itu menggunakan jalur rapor dan juga jalur prestasi akademik maupun non akademik, dan juga kalian juga harus mengetahui kalau SNMPTN itu juga butuh akreditasi sekolah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar SNMPTN harus tahu terlebih dahulu nih sekolahnya itu terakreditasi apa. Nah, buat yang mau daftar SNMPTN yang akreditasinya A dan juga B bisa ikutan. Nah, buat yang C itu belum bisa ikut seleksi SNMPTN ya. Nah, itu adalah sedikit informasi buat teman-teman nih di awal di pembukaan aku kali ini. Oke, langsung aja kita menginjak ke tips dan juga strategi buat lolos SNMPTN. Oke teman-teman, langsung aja tips dan juga strategi yang pertama. Jadi untuk yang pertama, teman-teman itu harus mempunyai nilai raport yang bagus dan juga konsisten. Nih misalnya ya, aku Ainun, aku itu dari SMA A dan aku itu mau daftar di UGM dengan jurusan sastra Inggris, dimana sastra Inggris itu kan berkaitan dengan nilai bahasa Inggris aku dong, dan juga prestasi lain tentunya. Tapi di sini yang kita bahas adalah nilai. Berarti nilai bahasa Inggris aku itu dari kelas 1 SMA sampai dengan nanti aku kelas 3 SMA itu nilainya harus bagus dan juga konsisten. Dalam artian misalkan nih, saya masih kelas 1 SMA, saya mendapatkan nilai 78 di semester 1 SMA ya. Terus di semester 2 nanti aku mendapatkan nilai 80 bahasa Inggrisnya. Next untuk yang kelas 2 semester 1 aku mendapatkan nilai 82. Dan seterusnya. Jadi tuh nilainya bagus dan juga konsisten. Kayak anak tangga gitu, tek gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Nilai yang masuk ke SNMPTN adalah nilai yang bagus dan juga konsisten. Dia itu seperti anak tangga, naik terus gitu guys. Nah, itu adalah untuk tips yang pertama ya teman-teman. Untuk tips yang kedua yaitu teman-teman harus mempunyai prestasi di luar sekolah. Jadi misalkan gini, yang sudah saya bahas tadi ya di awal, kalau teman-teman itu untuk mengikuti seleksi nasional masuk ke perguruan tinggi negeri itu bukan hanya dari nilai rapot aja yang dilihat, tapi dilihat dari prestasi akademik ataupun non akademik. Misalkan nih teman-teman jago di bahasa Inggris, nah teman-teman ikut lomba storytelling gitu kan di sekolah sampai dengan kancah nasional ataupun nanti ke kancah internasional. Nah, itu nanti sertifikatnya atau piagam penghargaannya bisa dilampirkan ketika teman-teman mengikuti SNMPTN begitu. Nah, atau nanti teman-teman bisa melampirkan piagam penghargaan yang lain. Misalkan teman-teman punya di bidang akademik ya seperti OSN, kalian bisa melampirkan di situ. Baik dari kancah kabupaten, kalau dulu sih waktu saya zaman 2015 itu dari kancah kabupaten ya. Kabupaten, provinsi, nasional, terus internasional gitu kan. Kalau untuk sekarang disesuaikan aja gitu. Itu ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk
1 dan juga 2 tips dan juga strategi masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk tips dan strategi yang ketiga, jadi untuk tips yang ketiga yaitu teman-teman harus mencari data persebaran alumni di kampus di mana teman-teman nanti mendaftarkan diri. Jadi misalkan nih saya kan tadi sudah ingin mendaftarkan diri di UGM dengan dengan jurusan sastra Inggris. Nah, saya harus melihat nih di sastra Inggris tuh ada nggak sih alumni dari SMA aku yang daftar di sastra Inggris UGM gitu. Atau bisa kalian lihat di BK. Biasanya di BK itu, kalau di sekolah saya ya, kalau di BK itu ada list nama-nama siswa yang masuk melalui jalur SNMPTN, dan di sana tuh di list siapa-siapa aja yang mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN di kampus-kampus kampus-kampus negeri gitu ya. Nah, jadi di situ kelihatan kalau kita memang susah gitu kan untuk mencari data persebaran bahwa cutting kita, alumni kita yang daftar di kampus tersebut dengan jurusan yang akan kita ambil gitu. Kita bisa lihat di BK, lihat aja, minta aja kepada guru bimbingan konseling kalian, lihat di sana apakah ada data-data dari alumni yang masuk ke perguruan tinggi yang akan kalian daftarkan. Oke, itu adalah untuk tips yang ketiga ya. Untuk tips yang keempat, ini kalian harus melihat presentase pendaftaran. Nah, dalam artian begini, ketika kalian mau mendaftarkan diri di UGM, misalkan di UGM jurusan sastra Inggris gitu ya. Nah, kalian harus melihat presentase yang diambil. Misalkan SNMPTN yang diambil tahun 2021 itu 50%. Nah, dari 50% itu berapa banyak yang mendaftarkan diri di UGM gitu. Kira-kira nilai kalian masuk nggak sih bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia ini untuk mengambil jurusan sastra Inggris di UGM begitu. Nah, itu perlu kalian ketahui berapa persentase yang harus diambil gitu ya dari siswa yang mendaftar itu sangat penting untuk kalian mendaftarkan diri di kampus yang kalian akan daftarkan. Itu untuk tips yang keempat ya teman-teman. Untuk tips yang kelima, untuk tips yang kelima ini teman-teman harus membandingkan nilai rapot dan juga prestasi. Jadi teman-teman itu kan di suatu sekolah itu biasanya banyak banget yang mau mendaftarkan diri itu di jurusan atau di prodi yang sama. Misalkan saya tadi mau ngambil jurusan sastra Inggris. Nah, teman saya yang B dari kelas lain, dari kelas misalkan IPS 2, saya kan IPS 1. Nah, teman saya di IPS 2 gitu kan, ada yang mau daftar di UGM juga jurusan sastra Inggris juga. Nah, kita membandingkan nih nilai kita dengan si B nih. Nilai kita tuh bahasa Inggrisnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 gimana nih? Apakah nilai kita itu jauh lebih rendah atau kan nilai kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan si B. Dan kita juga harus melihat prestasi. Kita tuh punya prestasi akademik ataupun non akademik yang membuat nilai tambah ketika kita mendaftar atau bersaing dengan si B tadi gitu. Kalau kita punya prestasi di misalkan ikut lomba storytelling gitu ya, terus teman kita nggak ada prestasinya untuk dalam jurusan yang mau kita sama-sama ambil gitu. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah kita ketika bersaing di SNMPTN nanti gitu. Kita bisa sama-sama saling mendaftar kedua-duanya nih. Kita akan adu prestasi kita, siapa yang masuk gitu. Tapi kita harus pilah-pilah benar-benar kita benar-benar cari tahu gitu ya. Biasanya kalau di BK, kalau di sekolah saya waktu itu di list nih, misalkan saya Ainun Mas Rifah mau ngambil di UGM jurusan sastra Inggris, terus si B nulis juga biasanya di situ kan ada kelas-kelasnya IPS 1 nanti terus IPS 2. Jadi dilihat, oh ternyata ada yang sama nih, nanti kita sama-sama berbicara gimana baiknya gitu kan. Karena di SNMPTN ini nanti yang akan diambil itu kan nilai tertingginya gitu ya, nilai tertinggi siapa di sekolah tersebut. Misalkan ada 2 orang ya, salah satu orang yang mendaftarkan diri dengan nilai tertinggi.
Tapi bisa jadi kedua-duanya diambil, karena ada kasus teman saya yang mendaftarkan jurusan bimbingan konseling dan dia dari kelas IPS 1 teman saya, dan yang satunya lagi dari kelas IPS 2, 12 IPS 2. Nah itu sama-sama mendaftarkan diri dan nilainya sama-sama imbang ya, bagus-bagus, dan memang persentase yang diambil itu banyak ya, dua-duanya keambil gitu. Jadi dua-duanya masuk di jalur SNMPTN dengan jurusan bimbingan konseling. Nah, jadi kan ada keterkaitan dengan tadi untuk tips yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang persentase berapa persen yang diambil dari dari jalur masuk SNMPTN itu ya, teman-teman. Oke, next untuk yang keenam. Yang keenam ini yaitu kalian wajib benar menentukan. Jadi tips dan juga strategi dan juga solusi ya. Jadi teman-teman harus menentukan nih pilihan. Jadi kalau teman-teman di UGM itu ada saingannya gitu ya, sama dengan kelas lain atau dari sekolah lain gitu, memang dan presentasinya itu kecil ya, teman-teman harus mempunyai planning yang lain gitu. Misalkan kalian mau ngambil di universitas lain, di UNY, oke. Itu untuk tips yang keenam, kalian harus wajib menentukan. Apabila kalian oke, ya diambil, kalau enggak ya kalian punya planning yang lain gitu. Dan pastinya kalau kalian itu untuk menentukan jurusan gitu ya, jurusan tuh enggak jangan melihat nilai rapot kalian yang paling tinggi. Kalian harus punya kebijakan dalam diri kalian, gimana saya tuh memilih jurusan, memilih bidang studi gitu kan, yang mau aku ambil itu sesuai dengan passion dan juga sesuai dengan soft skill yang aku punya gitu. Kalau kalian nggak sesuai dengan passion kalian, nggak sesuai dengan skill yang kalian punya, itu bakalan susah kalian untuk berinteraksi, untuk kalian tuh bisa mencapai cita-cita kalian gitu. Itu sedikit wejangan ataupun solusi ya buat teman-teman yang masih mungkin bingung ketika memilih jurusan gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN atau bisa disebut dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, semoga buat teman-teman yang akan mendaftarkan diri di SNMPTN tahun 2021 semoga berhasil, dan jangan lupa untuk tetap semangat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang mungkin belum melihat video aku ini, dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa buat komen apabila kalian tuh masih bingung tentang pendaftaran SNMPTN. Kalian bisa komen di bawah video ini ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, aku akhiri video ini. See you next video. Bye.